Shalom dan selamat pagi saudara-saudari dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, selamat pagi untuk kita semua dan selamat kita bertemu kembali pada pagi hari ini di dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Jadi adalah sangat diharapkan supaya dan agar kita semua tetap dalam keadaan yang sehat-sehat, dalam keadaan yang baik-baik. Nah, kita percaya bahwa Tuhan kita selalu baik pada kita. Nah, jadi saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita menghadap Dia di dalam doa kita. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sekali lagi datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami membawa korban syukur dan terima kasih kami kepadamu. Karena ternyata kebaikan, kesetiaan, berkat dan kebaikan Tuhan itu untuk kami selalu kami alami setiap hari dalam hidup kami. Bahkan kami dapat bangun pada pagi hari ini pun adalah karena kebaikan Tuhan. Jadi bukan karena kebaikan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi sungguh oleh karena kebaikan Tuhan semata. Nah, oleh itu Bapa, kami berterima kasih dan sangat memuji nama-Mu oleh karena kebaikan Tuhan yang tidak terpikirkan oleh kami manusia. Terima kasih Bapa sekali lagi. Makanya kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Jadi kiranya Kau pimpin kami dari permulaan ini sampai selesai dengan keadaan yang baik sesuai pimpinan Roh-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, saudara-saudari, sebelum saya mengajak kita bersama untuk membaca dari bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, jadi sekali lagi saya rindu untuk mengajak kita bersama untuk kita memuji menyembah Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa.
kasih dari tata Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudari, pernah ada rancangan di TV ya yang seringkali ditayangkan. Saya tidak tahu sekarang masih ada ke tidak. Rancangan yang mengatakan idola ya, yang pokok dasarnya idola. Kalau macam di tayangan TV di Amerika dia American Idol ya. Jadi saya melihat ada beberapa negara-negara di Asia Tenggara ini juga yang meniru rancangan TV yang sama ya. Mereka melakukan hal yang sama. Jadi sangat ditengahkan di sana adalah bahwa ada orang-orang tertentu yang merupakan idolanya di sana ya. Jadi yang dibanggakan, yang diminati, yang sangat memukau, begitulah. Jadi yang sangat menarik perhatian sehingga dikatakan sebagai idola ya. Namun pada pagi hari ini saudara, saya tidak membawa saudara dan saudari untuk mencari siapa idola kita di dalam rancangan-rancangan TV yang seperti itu. Tetapi saya mau membawa kita bersama pada pagi hari ini. Dan saya mau bertanya tentang siapa idola bagi keluarga kita. Nah, siapa idola di dalam keluarga kita? Nah, jadi saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa kadang-kadang ketika di dalam keluarga itu tidak ada idola, ataupun ada idola yang tidak memenuhi syarat. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa ada keluarga juga yang boleh dikatakan tidak cukup bahagia dan tidak cukup aman. Ya, kadang-kadang kita melihat ada keluarga yang memang keluarga yang berada tetapi juga tidak aman. Nah, jadi mungkin idolanya itu kurang tepat. Ya, bahkan ada juga keluarga Kristen ya. Keluarga Kristen ya, kita tidak perlu menyebut yang bukan Kristen. Tetapi kita menyebut keluarga Kristen juga ada yang kadang-kadang salah idola. Ya, jadi pada pagi hari ini saudara, kita mau menemukan idola yang paling tepat untuk dijadikan idola di dalam kehidupan keluarga, yang menolong kita membentuk keluarga yang kuat ya. Jadi untuk itu saya ingin membawa kita bersama membaca di dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Kita membaca ayat yang pertama dan kedua. Jadi begini bunyinya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, jadi saudara-saudari,
kita melihat ini di dalam konteks keluarga ya. Jadi idola yang tepat ya, sebagai dasar yang kukuh, yang patut diteladani, yang patut kita tiru di dalam keluarga kita adalah Yesus, idola kasih. Ya, karena tanpa kasih saya percaya tidak ada sesuatu itu boleh bertahan. Tidak ada keluarga yang boleh bertahan tanpa kasih. Ya, jadi apalagi kalau kita melihat pada hari ini di zaman pandemik ini, kita melihat juga ada case-case yang berlaku di dalam keluarga. Ya. Kenapa? Karena ketika didatangi oleh situasi yang mungkin sukar untuk dikawal menurut kemampuan manusia, ya apalagi yang sememangnya tidak punya dasar kasih yang sebenar-benarnya kasih itu. Jadi makanya tidak terkendalikan. Jadi keluarga menjadi bermasalah, keluarga menjadi sangat kacau. Ya, jadi seolah-olah semuanya buntu dan semuanya tiada jawaban. Nah, jadi saudara-saudari, bagi keluarga Kristen, ya kita seharusnya merasa bersyukur dan sangat bangga ya. Kita punya idola kasih yang luar biasa, yaitu Kristus Yesus. Ya. Bermakna dia katakan di sana, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, saudara-saudari, kasih yang harus kita idolakan, ya, yang harus kita teladani, yang harus kita banggakan adalah kasih yang seperti kasih Kristus. Hidup seperti di dalam kasih itu. Nah, jadi saudara-saudari, kalau kita melihat kasih Tuhan itu yang dibuktikan untuk kita, Dia sanggup mati untuk kita, ya, sebagai korban yang harum bagi Allah. Jadi itu membuktikan kasih yang sangat luar biasa. Dia bukan mengorbankan orang lain, dia bukan menuding jari siapa yang mau dikorbankan, dia tidak mencari-cari, tetapi dia sendiri. Nah, jadi saudara-saudari, ini adalah kasih yang cukup besar, kasih yang cukup sempurna. Jadi makanya untuk keluarga kita, saudara-saudari, alangkah baiknya kalau kasih di dalam keluarga itu didasarkan kepada kasih yang adalah seperti kasih Kristus itu. Nah, jadi saudara-saudari, saya percaya kasih yang seperti ini adalah kasih yang memandang orang lain itu penting. Bermakna kalau suami dia memandang istri, anak-anak itu adalah hal yang dimana dia harus memberi keutamaan dan pengorbanan dan tanggung jawab penuh. Nah, demikian juga istri melihat kepada suami dan anak, demikian juga anak-anak melihat kepada ibu bapa mereka, bahwa kita memandang setiap orang yang di dalam keluarga kita itu, kita pandang sebagai kita adalah bertanggung jawab, kita mengasihi. Jadi semua itu akan membuatkan kita lebih tahu bagaimana kita harus melakukan sesuatu untuk keluarga kita. Jadi saudara-saudari, kasih itu adalah sangat luar biasa. Nah, jadi kalau di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ya,
tentang penyataan kasih itu. Jadi coba kita baca sebagai penutup daripada renungan kita pada pagi hari ini. Jadi kita membaca 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai ke-8 berbunyi begini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, jadi saudara-saudari, kasih itu sangat luar biasa. Jadi makanya saudara, kalau engkau dan saya dan kita semua menginginkan satu keluarga yang cukup kuat, keluarga yang berbahagia, keluarga yang boleh bertahan di dalam masa pandemik seperti ini, dalam kesulitan apapun, menghadapi apapun keadaan. Jadi saudara-saudari, idolakan Kristus, teladani, tiru kasihnya, dan jadikan hidupi itu di dalam keluarga kita. Saya percaya saudara dan saudari akan mengalami penerobosan yang baru di dalam keluarga kita. Kita akan mengalami satu pembaharuan di dalam keluarga kita. Nah, jadi saudara-saudari, itu yang ingin saya kongsikan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, jadi kita datang kepada Tuhan bersama-sama di dalam doa kita. Tuhan Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di atas kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar pada pagi hari ini tentang kasih Tuhan itu harus kami jadikan sebagai dasar yang harus kami pegang dan harus kami lakukan di dalam hidup keluarga kami. Dan Tuhan, kami berdoa supaya setiap keluarga kembali melihat kepada kasih Tuhan itu sebagai sesuatu dasar kepada kehidupan kami bersama. Jadi supaya kami dapat merasakan bagaimana kasih yang sesungguhnya, yang dapat mengikat, yang dapat membentuk keluarga yang benar, keluarga yang hidup di dalam satu dasar yang kokoh, yaitu dasar yang telah didirikan dan yang telah diberikan, yang telah dilakukan, ditunjukkan oleh Yesus Kristus, di mana Dia sanggup untuk menjadi korban, untuk menjadi penebus dosa kami. Nah, jadi Tuhan, kami berdoa, ajar kami merendahkan diri kami untuk kami dapat mengaplikasikan kasih Allah ini di dalam keluarga kami masing-masing. Jadi terima kasih Tuhan Yesus. Mari kiranya Tuhan campur tangan dalam setiap keluarga. Mungkin ada dalam suami istri, anak-anak yang mungkin menghadapi masalah apapun yang kami tidak tahu. Tetapi pada hari ini ketika kami mendengar firman Tuhan ini, dan kami percaya bahwa Roh-Mu akan bekerja lewat daripada kebenaran ini, dan itu akan mengubah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Nah saudara-saudari, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini dulu, dan dengan harapan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.